Nah, terulang lagi pemberontakan mereka di tahun 65. Memang mereka anti-Islam. Nah, sekarang ini saudara, istilah-istilah yang dulu mereka gunakan untuk menghina habaib, menghina ulama, terulang lagi. Nah, sekarang saya mau tanya, kemarin banyak gak ulama-ulama yang disebut kadrun, saudara? Itu kan kalimat dari PKI, saudara. Terus coba kemarin lihat, banyak yang mengatakan jilbab itu adat Arab, Islam itu agama pendatang, Habib itu imigran Yaman. Ini kalimat bukan baru sekarang. Dari tahun 48, dari tahun 26 PKI lahir, sampai 48 PKI berontak, sampai tahun 65 PKI juga melakukan pemberontakan. Nah, begitu masuk zaman Soeharto, mereka tiarap semua, ya kawan. Gak ada yang bisa bergerak. Karena apa? Karena Pak Harto tidak memberikan pintu sedikit pun juga untuk PKI bangkit, saudara. Dihabisi, nggak boleh. Nah, begitu rezim bertukar dari zaman ke zaman, masuk 10 tahun terakhir ini mereka bangkit. Mereka masuk ke DPR, mereka masuk ke eksekutif, mereka masuk ke legislatif. Saudara, mereka masuk ke semua lini. Itu yang tadi diceritakan oleh Ustaz Alfian Tanjung. Makanya sekarang mereka berani ngatain habaib lagi, berani ngatain ulama lagi. Tapi mereka tahu habaib dan ulama ini kalau bersatu mereka nggak menang, makanya diadu saat ini. Makanya saya mau tanya di sini, siap bersatu? Ya. Siap ikut ulama? Ya. Siap ikut habaib? Ya. Takbir! Sallu ala nabi. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya. Ikhlaskan saja perjuangan kita untuk Allah. Allah berjanji dalam Al-Quran, faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ini janji Allah. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, saudara. Allah janjikan in tansurullah, kalau kamu sekalian betul-betul memenangkan Allah, membela Allah. Apa sih maksudnya memenangkan Allah? Menegakkan agama Allah, menjalankan perintahnya, menegakkan syariatnya. Kalau itu kita lakukan dengan baik, saudara, yansurkum, ini sekali Allah pasti memenangkan kamu sekalian. Nggak ada tuh PKI bisa menang dari kita, saudara. Nggak ada. Nggak ada tuh sekarang begal-begal nasab bisa menang dari para habaib dan para ulama. Nggak ada. Syarat, tegakkan syariat Allah, jalankan perintah Allah, ikhlaskan hanya ibadah kepada Allah. Saudara, Allah janji yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Niscaya pasti Allah akan menangkan kamu, dan Allah mantapkan, kuatkan kau punya langkah semua. Subhanallah. Begitu saya mau tanya semua, siap bela Allah? Ya. Siap menangkan Allah? Ya. Siap tegakkan syariat Allah? Ya. Takbir! Saudara, kalau orang udah dimenangkan oleh Allah, saudara, fala ghalibalakum. Kalau kamu sekalian ini, saudara, udah memenangkan Allah, membela Allah, menegakkan syariat Allah, nggak ada yang bisa ngalahin kita, saudara. Nah, begitu yuk, rame-rame kita tegakkan agama Allah. Apalagi zaman sekarang, udah banyak fitnah ini, udah aneh-aneh manusia muncul, saudara. Yang nggak ngerti nasab bicara nasab. Artis dangdut jadi ahli nasab. Bagaimana ceritanya? Kapan lu belajar nasab? Saudara, udah yang aneh-aneh. Ada lagi yang bisa ngomong mesemu. Gue juga bisa ngomong ngebotol. Lu nggak paham gue ngomong ngebotol. Astagfirullahaladzim. Benar yang dikatakan Habib Ahmad tadi. Ini zaman nih omongannya udah kita pada nggak ngerti. Dia ngomong apa kita nggak paham. Yang begitu-begitu nggak usah diikutin, saudara. Ulama yang lurus banyak, kiai yang lurus banyak, habib yang lurus banyak. Alhamdulillah. Jadi jangan diikutin yang begitu, saudara. Nggak boleh. Dan tadi Habib Hanif sudah menjelaskan kepada kita, saudara. Jangan kita ngaku ahlus sunnah tapi nggak paham ahlus sunnah itu apa. Ngaku ahlus sunnah tapi benci sahabat Nabi, dari mana jadi ahlus sunnah? Ngaku ahlus sunnah tapi benci anak keturunan Nabi, dari mana ahlus sunnah? Saudara, justru ahlus sunnah wal jamaah sangat menghormati, memuliakan dan mencintai para keluarga Nabi dan para sahabat Nabi. Betul? Betul. Siap cinta keluarga Nabi, siap cinta sahabat. Takbir. Termasuk yang diceritakan Habib Hanif tadi, ngaku ahlus sunnah tapi nggak percaya karamah.
Ini di medsos sekarang banyak. Kalau cerita-cerita karomah langsung dibilang, ah itu khurafat, itu cerita bohong, itu pembodohan. Saudara, padahal yang diceritakan itu benar. Tapi memang, saudara, betul yang dikatakan Habib Hanif tadi, cerita-cerita karomah jangan diumbar. Karena nggak semua orang paham. Banyak yang imannya belum kuat. Dulu Nabi pulang dari Isra Mi'raj, saudara. Begitu Nabi alaihi salatu wasalam bercerita kepada masyarakat di Mekah, sebagaimana diceritakan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, ada sebagian mu'allaf yang baru masuk Islam, yang imannya lemah, terpengaruh dengan provokasi Abu Jahal. Abu Jahal bilang, apa kalian masih percaya sama Muhammad? Mana ada manusia bisa jalan itu pergi dari Mekah ke Masjidil Aqsa, saudara, hanya dalam waktu sebagian malam. Ini cerita bohong, ini gak masuk di akal, ini cerita orang gila, saudara. Itu mu'alaf-mu'alaf yang baru masuk Islam murtad keluar. Padahal itu cerita tentang mukjizat, saudara. Nah, jadi nggak usah kaget kalau sekarang ini kita umbar cerita karomah, orang-orang bodoh akan mengingkari, orang-orang yang nggak ngaji, nggak ngerti akan mengingkari. Itulah akhirnya keluar halu, khurafat, takhayul, pembodohan. Astagfirullahaladzim. Nah, maka itu para dai, para ustadz, para habaib, para kiai, hati-hati kalau cerita tentang karomah. Bukan nggak boleh, hati-hati. Nah, lihat situasinya, lihat kondisinya, saudara. Dan kepada umat juga kita minta hati-hati. Kalau Anda mendengarkan cerita karomah, dan cerita karomah itu ada sanadnya, saudara, disampaikan oleh orang alim yang memang berilmu, yang memang mempunyai sanad, nggak ada alasan untuk kita tolak. Kecuali kalau cerita karomah itu, saudara, dikarang-karang orang, nggak ada sanadnya, nggak ada ujung pangkalnya, nggak ada kitab yang menceritakan, boleh kita tolak. Tapi jangan lupa, salah satu ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah beriman dan percaya bahwa karamah itu ada, saudara. Bahkan sampai, saudara, semua mazhab Ahlus Sunnah sepakat karamah itu ada. Baik yang mazhab Hanafinya, Malikinya, Syafi'inya, Hambalinya, sampai kalangan Wahabi percaya karamah itu ada, saudara. Jadi nggak main-main, Syiahnya, Wahabiyah, semua percaya karamah itu ada. Yang nggak percaya dengan karamah adalah, saudara, tidak lain dan tidak bukan Mu'tazilah. Ada seorang ulama Ahlus Sunnah ditanya, kenapa Mu'tazilah nggak percaya karamah? Apa jawabnya? Iya, karena ulama Mu'tazilah nggak ada yang punya karamah. Karena ulama mereka nggak ada yang punya karomah, nggak ada kitab-kitab Mu'tazilah menceritakan karomah ulama mereka, jadi mereka nggak percaya karomah itu ada. Padahal karomah itu ada cerita di Quran, tadi sudah disebutkan, saudara. Ada cerita Sayyidatuna Maryam alaihissalam, saudara, bagaimana Allah berikan makanan begitu saja, saudara, tanpa ada usaha, maidah minas sama, saudara, luar biasa. Coba lihat. Ini bukan Nabi, saudara, tapi ada karamahnya. Kemudian Ashabul Kahfi ada karamahnya. Kemudian Asif di zaman Nabi Sulaiman memindahkan itu singgah Ratu Balqis, saudara, dengan jarak, saudara, ribuan kilometer hanya dalam waktu sesaat. Itu semua karamah. Dan tadi Habib Hanif cerita soal ashab yang ada di goa, saudara, bertiga, yang batu bergeser, itu semua karamah. Karamah itu ada sabit bil Quran was sunnah wal ijma'.